Halo semuanya, masih dalam modul Decision Tree Learning. Kita akan melanjutkan pembahasan dengan apa itu yang dimaksud dengan Decision Tree Learning, bagaimana representasinya, serta kenapa kita melakukan pembelajaran dengan Decision Tree Learning, dan kapan sebaiknya kita melakukan pembelajaran dengan Decision Tree Learning. Decision Tree Learning atau DTL awalnya diusulkan sebagai metode untuk melakukan aproksimasi fungsi target dengan nilai diskrit. Walaupun pada perkembangannya nanti bisa juga digunakan untuk nilai yang tidak diskrit. Fungsi targetnya direpresentasikan dalam bentuk pohon keputusan dan bisa juga direpresentasikan sebagai sekumpulan aturan if, then agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Setiap simpul internal pada pohon merepresentasikan pengujian nilai pada suatu atribut. Lebih mudahnya, nama atribut biasanya diletakkan pada simpul internal tersebut. Nah, cabang yang keluar dari suatu simpul internal adalah kemungkinan nilai dari atribut tersebut. Simpul daun atau simpul terminal merepresentasikan hasil klasifikasi pada cabang tersebut. DTL bisa merepresentasikan konsep sebagai disjungsi dari beberapa konjungsi antarbatasan atau constraint nilai suatu atribut. Jadi, satu jalur atau path dari akar hingga ke simpul daun dihubungkan dengan konjungsi, dan jalur dengan hasil simpul daun yang sama dihubungkan dengan disjungsi. Sebagai contoh, untuk pohon keputusan apakah akan bermain tenis seperti yang terlihat pada layar, untuk konsep yes, maka bisa berupa disjungsi sebagai berikut. Jika outlook sama dengan sunny dan humidity sama dengan normal, atau jika outlook sama dengan overcast, atau jika outlook sama dengan rain dan wind sama dengan weak, maka akan bermain tenis. Dari penjelasan sebelumnya, DTL adalah metode untuk aproksimasi fungsi target yang bernilai diskrit, dan representasinya cukup mudah dipahami dalam bentuk pohon keputusan atau sekumpulan aturan if-then. DTL juga cukup tangguh ketika ada data yang kotor, namun pembahasan penanganannya akan diberikan di materi selanjutnya. Selain itu, dibandingkan dengan konsep learning, menggunakan algoritma candidate elimination, DTL mampu belajar untuk menghasilkan hipotesis dengan representasi disjungsi. Nah, hal-hal inilah yang membuat DTL menjadi algoritma inferensi induksi yang cukup populer dan sudah banyak digunakan dengan sukses pada berbagai ranah persoalan antara lain kasus diagnosis medis hingga penentuan risiko kredit dari pelanggan yang mengajukan pinjaman. Berdasarkan karakteristik dari DTL yang sudah disebutkan sebelumnya, maka persoalan yang bisa diselesaikan dengan pendekatan DTL adalah persoalan yang training examples atau datasetnya direpresentasikan dengan pasangan atribut nilai diskrit. Sebetulnya untuk data kontinu juga bisa menggunakan DTL dengan pendekatan diskritisasi, tapi ini nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Selain itu, persoalan yang fungsi targetnya adalah nilai diskrit, serta diperlukan representasi disjungsi untuk targetnya, cocok menggunakan pendekatan DTL. Nah, persoalan yang mengandung kesalahan atau data kotor, atau mungkin ada nilai yang hilang pada suatu atribut, bisa menggunakan pendekatan DTL. Nah, isu-isu terkait DTL ini nanti akan diberikan pada materi yang terpisah. Nah, setelah kita mengetahui apakah itu decision tree learning, bagaimana representasinya, kenapa dan kapan sebaiknya kita menggunakan decision tree learning, berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana sih proses yang ada di dalam decision tree learning. Kita akan mulai dengan langkah-langkah dasarnya terlebih dahulu. Selamat belajar!